Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita eh, mengenai medan listrik dengan topik pembahasan pada pertemuan kedua ini adalah bagaimana menentukan medan listrik pada muatan garis. Baik, sebelum kita memulai pembahasannya, maka terlebih dahulu saya akan sampaikan bahwa tujuan daripada perkuliahan kita kali ini adalah satu, merumuskan medan listrik E pada jarak set dari salah satu ujung kawat yang panjangnya L. Kemudian kedua adalah merumuskan medan listrik E pada jarak set dari muatan kawat persegi. Dan yang terakhir adalah merumuskan medan listrik E pada jarak set dari muatan kawat berbentuk lingkaran. Baik adik-adik mahasiswa, kita akan menjelaskan bagian pertama dulu, yaitu merumuskan kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat panjangnya L yang diukur pada salah satu ujungnya. Saya sudah membuat sketsa gambarnya seperti berikut ini. Dan saya akan jelaskan mengenai gambar ini. Pertama, mula-mula kita lihat. Kita perhatikan ini adalah sebuah kawat yang panjangnya L. Ya. Nah, setelah kita gambarkan kawat tersebut yang panjangnya L, maka langkah berikutnya adalah kita menentukan elemen DL. Atau di dalam kawat ini ada banyak muatan Q, maka kita akan memilih elemen deki. Jadi ini adalah elemen muatan deki, di mana elemen muatan deki itu tak lain sama dengan lambda kali dx. Dan kita sudah bahas pada pertemuan pertama bahwa lambda itu tak lain adalah muatan persatuan panjang. Yang awalnya kita tulis lambda itu adalah deki per, bukan deki ya. Kita tulisnya secara umum adalah lambda deki per dl ya. Jadi L ini hanyalah merupakan simbol secara umum. Karena kita menggunakan sumbu X, maka dl-nya itu kita ganti dengan istilah dx. Nah, setelah kita tentukan, maka kita tarik garis lurus menuju titik P, di mana titik P ini adalah titik untuk menentukan medan listrik yang ditimbulkan oleh deki. Nah, kita ukur, ternyata kita pilih jaraknya adalah R, ya, jaraknya adalah R. Kemudian setelah itu kita ukur jarak set ke titik P yang akan kita tentukan. Nah, langkah berikutnya adalah kita menggambar sebuah komponen medan listrik di titik P yang segaris dengan jarak R ini. Nah, arahnya ke luar meninggalkan muatan deki ya. Mengapa demikian? Karena kita mengasumsikan bahwa muatan yang terdapat pada kawat ini adalah muatan positif. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini dengan arah tanda panah. Nah, karena kita bekerja dalam sistem koordinat, maka DE ini bisa kita proyeksikan ke arah sumbu X adalah DX, dan kita proyeksikan ke arah sumbu Z ya. Kebetulan kita gunakan sumbu Z dalam bentuk DZ. Nah, di sini ada fungsi sudut. Jadi sudut ini adalah menunjukkan arah. Nah, oke, selanjutnya kita lihat bahwa theta itu adalah bisa jadi harga theta adalah di sini. Jadi kalau harga theta di sini, maka harga theta juga sama dengan yang ada di ruas sebelahnya. Sehingga secara umum keseluruhan ini, gambar ini saya perbesar seperti berikut ini. Ya. Nah, setelah kita punya gambar-gambar atau sketsa komponen-komponen medan listrik beserta jarak dan elemen-elemennya, maka langkah selanjutnya kita akan merumuskan itu DE. Jadi rumus pertama yang kita akan rumuskan adalah DE. Di mana DE itu kita sudah tahu bahwa DE adalah 1/4 pi epsilon 0 dq per R kuadrat. Ya.
Kemudian karena kita sudah rumuskan dq adalah lambda dx, maka dq-nya kita ganti ke lambda dx per r kuadrat. Setelah itu kita mencari komponen sumbu x. Nah, komponen sumbu x arahnya minus. Jadi tanda arah minus ini karena arahnya ke kiri ya. Nah, hasilnya kita tinggal gantikan dE dengan ini, kemudian sin theta dengan ini. Kemudian berikutnya untuk komponen dS-nya adalah dE cos theta sama dengan dan seterusnya. Nah, adik-adik mahasiswa, persamaan 31 maupun persamaan 32 itu masih memerlukan modifikasi. Mengapa? Karena di dalam soal kita ingin menyatakan medan listrik itu dinyatakan sebagai fungsi L. Nah, untuk fungsi L itu diwakili oleh fungsi X. Selain fungsi L, maka kita ingin nyatakan juga medan listrik itu dinyatakan sebagai besaran Z. Nah, kelihatan di sini bahwa muncul R kuadrat yang kita tidak inginkan, kemudian muncul sin theta, demikian pula adalah cos theta. Nah, oleh karena itu, fungsi R kuadrat maupun fungsi theta itu harus kita nyatakan sebagai fungsi X dan Z. Jadi kita nyatakan sebagai fungsi X dan Z. Jadi kita mencari hubungan. Nah, untuk mencari hubungan itu maka kita kembali ke gambar ini. Kita kembali ke gambar ini. Di mana pada gambar tersebut terlihat bahwa R kuadrat sama dengan Z kuadrat per X kuadrat. Karena ini merupakan sebuah Pythagoras ya. Pythagoras ini 90 ya. Dengan demikian R akar Z kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, berikutnya adalah sin theta. Sin theta itu kita sudah tahu bahwa sin theta adalah X per R. Ya. Ini sama dengan X per R dan cos theta adalah Z per R. Nah, kita tinggal menggantikan R-nya dengan akar Z kuadrat ditambah X dan Z sama dengan akar Z kuadrat. Ya. Nah, dengan demikian kita sudah lihat bahwa fungsi R maupun fungsi theta sudah berubah menjadi dua besaran, yaitu Z dan X dan Z ya, sama, sehingga dengan demikian kita tinggal menggantikan besaran-besaran yang ada di persamaan 31 maupun yang ada di persamaan 32. Nah, untuk persamaan 31 kita lihat. Nah, ini langsung saya gunakan integral ya. Jadi kita gunakan integral DEP di sini, DEX tadi. Jadi kalau diintegralkan ini integral. Ini lambda. Nah, ini adalah fungsi R, ini adalah R. Jadi ini adalah bagian R kuadrat tadi. Dan ini adalah bagian sin theta. Oke. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka pekerjaan kita adalah tinggal mengintegralkan ya. Hasilnya nah, ini kita integralkan ini. Jadi kita tinggal mengintegralkan fungsi ini dengan terlebih dahulu kita keluarkan variabel besaran-besaran konstan seperti lambda ya. Nah, hasil integralnya ini adalah seperti berikut ini. Jadi hasil integralnya ini. Sehingga setelah kita memasukkan nilai L maupun 0, jadi kalau saya masukkan nilai L, maka di sini L kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang masukkan nilai 0, karena diganti X-nya sama dengan 0, maka tinggal seper akar Z kuadrat. Karena akar Z kuadrat, maka muncul Z. Di sini ada minus, dikurang minus. Oke? Sehingga X-nya kita dapatkan seperti pada persamaan 41. Baik, kita lihat ya catatan pinggir. Saya buat catatan pinggir. Ini berkaitan tentang bagaimana cara mengintegralkan persamaan integral ini ya. Nah, tentu untuk mengintegralkan ini kita perhatikan dulu bagian penyebutnya X kuadrat ditambah Z kuadrat, sedangkan bagian pembilan adalah X dx. Dengan demikian ini bisa kita misalkan. Jadi ini bagian ini saya misalkan adalah U seperti ini. Kemudian dari U ini kita integral ada diferensial DU, hasilnya adalah X dx, Z kuadratnya kan konstan, sehingga sama dengan 0. Kemudian ini kan bisa jadi X dx itu sama dengan 1/2, kalau ini pindah di sini adalah 1/2 DU.
Nah, dengan demikian kita tinggal ganti X dx itu adalah 1/2 du, kemudian X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan U sehingga 3/2. Ya. Nah, keluarkan 1/2-nya, karena ini U pangkat 3/2 berarti bisa jadi min 3/2. Nah, tentu dengan menggunakan formulasi integral maka kita dapatkan seperti berikut ini ya. Muncul min 1/2 karena ditambah 1. Jadi min 3/2 ditambah 1 sama dengan min 1/2 U pangkat 1/2. 1/2 di sini dengan 1/2 sini saling sama dengan 1. Jadi pembagi ya. Sehingga kita dapatkan X kuadrat sama dengan 1/. Jadi ini kan sudah hilang 1/2-nya. Jadi ada min 1 U akar U. Jadi ini, jadi yang bagian ini kalau kita ubah ini hilang 1, jadi min U pangkat min 1/2 ya. Sehingga kalau turun di bawah berarti U pangkat 1/2. Kemudian U sama dengan yang ini. Oke. Kemudian kita gantikan, yaitulah tadi, sehingga inilah hasilnya yang kita dapatkan di sini. Nah, baik, adik-adik mahasiswa yang saya sangat banggakan. Jadi pekerjaan kita sudah kita selesaikan sebahagian, yaitu untuk menentukan EX-nya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan medan untuk komponen Z-nya. Komponen Z-nya. Nah, komponen Z-nya adalah seperti yang diperlihatkan pada gambar pada layar monitor adik-adik sekalian. Ya. Dimana kita sudah tahu tadi bahwa untuk komponen ini adalah ini adalah R kuadrat, yang ini tadi adalah sama dengan cos. Nah, sama dengan cos theta ya, sama dengan cos theta. Sehingga kita dapatkan integral seperti berikut ini. Jadi lambdanya keluarkan. Nah, kita tinggal mengintegralkan ini. Oke, nah hasil integralnya adalah yang ini dia, 1/z kuadrat X akar X kuadrat. Kemudian kalau kita ganti yang pertama X-nya dengan L, lalu nolnya, maka kita dapatkan seperti berikut ini. Nah, kalau L-nya kita masukkan kan L kuadrat tambah Z. Kalau nolnya kita masukkan tentu sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah seperti pada persamaan 51. Nah, tentu ada di antara kalian mungkin yang bertanya bagaimana cara mengintegralkan ini sehingga dapat hasil integral seperti berikut ini. Maka saya buat dulu catatan pinggir di sini. Nah, ini yang akan kita mau integralkan. Nah, tentu kita tidak bisa lagi misalkan ini sama dengan U ya. Nah, mengapa? Karena di atas X pangkat 0, bukan X pangkat 1. Jadi X pangkatnya harus berselisih 1. Yang atas dengan yang bawah. Ini kan berselisih 2 karena X pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Nah, tetapi ini kalau yang seperti ini maka kita gunakan permisalan trigonometri. Nah, adapun yang kita gunakan adalah permisalan trigonometri, yaitu kita misalkan Z sama dengan tangens alfa. Nah, tentu ada yang bertanya kenapa harus menggunakan tangens alfa? Kenapa bukan sin alfa ataukah cos alfa? Ya. Nanti akan kita dapatkan sendiri kenapa kita gunakan tangens alfa. Nah, saya lanjutkan dulu bahwa untuk mengdiferensial ini dx, maka hasilnya adalah Z secant kuadrat alfa d alfa. Nah, kita ketahui bahwa secant alfa itu adalah 1 cos alfa. Sehingga hasilnya kita dapatkan Z sama dengan cos kuadrat alfa. Jadi mengapa saya arahkan ke cos alfa? Karena cos alfa maupun sin alfa sedikit agak kita familiar dengan fungsi-fungsi trigonometri tersebut ya. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. Jadi yang pertama dx-nya itu kita ganti dengan Z cos kuadrat alfa, ini dia ya.
Kemudian setelah itu X kuadratnya kita ganti set tangens alfa. Set pangkat 2 tangens alfa. Oke. Setelah itu, nah di sini ada set kuadrat. Nah, di sini juga ada set kuadrat. Nah, itu bisa kita keluarkan karena di sini berpangkat 3/2, maka hasilnya set kuadrat ya. Set kuadrat pangkat 3. Jadi keluar set pangkat 3. Nah, di mana dapatnya cos kuadrat alfa? Ini cos kuadrat alfa saya turunkan ke bawah sehingga set pangkat 3 cos kuadrat alfa. Nah, yang di dalam itu tinggal tangens kuadrat alfa ditambah 1. Nah, inilah yang saya maksud karena ada aturan trigonometri yang menyatakan bahwa tangens kuadrat alfa tambah 1 itu tak lain sama dengan secant kuadrat alfa ya. Sama dengan secant kuadrat alfa. Nah, itu bisa saya jelaskan seperti ini. Misalkan mula-mula kita punya sin kuadrat alfa ya, ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau yang ini saya bagi cos kuadrat alfa, maka kita dapatkan ini tangens kuadrat alfa. Ini dibagi dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian ini 1 dibagi cos kuadrat alfa. Oke. Nah, itulah sebabnya mengapa kita gunakan tangens. Supaya ini bisa kita gantikan dengan seper cos kuadrat alfa. Karena di sini 3/2, maka tentu pada saat ini kita keluarkan akan menjadi seper cos pangkat 3. Oke, seper cos pangkat 3. Jadi ini hasilnya nanti kalau kita keluarkan, maka hasilnya seper cos pangkat 3 alfa. Dikali cos kuadrat dengan seper cos kuadrat, seper cos pangkat 3, maka sisanya menjadi seper cos. Ya, seper cos. Kemudian dia naik ke atas menjadi cos alfa. Nah, set kuadrat itu muncul diperoleh dari set dibagi set pangkat 3 sehingga seper set kuadrat ini dia. Jadi seper set kuadrat cos alfa d alfa. Dengan demikian cos alfa ini kan sudah langsung mudah kita integralkan, yaitu hasilnya sama dengan sin alfa. Sehingga seperset kuadrat sin alfa. Nah, sin alfa itu kita dapatkan adalah X sama dengan X bagi akar X kuadrat ditambah set kuadrat. Nah, dari mana dapatnya ini? Nah, dari mana dapatnya ini? Dari sini. Kita buat semacam segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Hapus dulu ini ya supaya jelas. Ini saya hapus supaya jelas. Nah, di sini kan kita tahu bahwa dari sini kan kita dapatkan bahwa tangens alfa itu saat lain adalah X dibagi dengan set. Oke. Jadi X dibagi dengan set. Oke. Nah, inilah sebabnya kenapa pada siku-siku ini tangens alfa adalah X dibagi set. Kalau ini kita tahu adalah X, ini adalah set, maka di sini adalah tentu set kuadrat ditambah X kuadrat. Dengan demikian, sin alfa itu adalah X dibagi ini. Oke, X dibagi akar set kuadrat ditambah X kuadrat, maka hasilnya adalah ini. Dengan batas integrasi 0 sampai dengan L. Maka terbukti hasil yang kita dapatkan sama yang ada di sini. Baik, adik-adik mahasiswa, itulah untuk yang ini kita sudah dapatkan medan listrik baik untuk komponen sumbu X maupun untuk komponen sumbu Z. Ya. Nah, selanjutnya ini masih sama ya, seperset sama ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas berikutnya, yaitu tentang analisis daripada kita tinggal mensubstitusi. Jadi tinggal kita mensubstitusi, berarti EP itu adalah IEX tambah IKEZ. Kemudian kita substitusi tadi hasil EX-nya dan EZ-nya ke persamaan 61. Maka kita dapatkan bahwa besarnya besarnya medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan yang berada pada kawat yang panjangnya L dan diukur pada salah satu ujungnya adalah seperti yang terlihat pada layar monitor adik-adik mahasiswa sekalian. Oke. Nah,
Baik, selanjutnya kita akan membahas berikut untuk ya ini tinggal penyederhanaan saja ya, tinggal penyederhanaan saja. Jadi bisa dilihat, bisa diperhatikan. Nah, oke, kita lanjut lagi pembahasan berikut untuk kawat bujur sangkar. Nah, dalam hal ini kita pilih untuk kawat berbentuk ya kayak berbentuk bujur sangkar. Nah, pada dasarnya kawat untuk berbentuk bujur sangkar ini sebenarnya merupakan pengembangan dari menentukan medan listrik pada kawat yang panjangnya L yang diukur bahagian tengah-tengahnya. Ya, jadi nanti mungkin kita hanya menggunakan prinsip itu untuk merumuskan medan listrik yang pada pusat kawat bujur sangkar yang berjarak set. Nah, kira-kira sketsanya seperti berikut ini. Jadi ada sebuah kawat bujur sangkar ya. Sebuah kawat yang berbentuk bujur sangkar, panjang sisi-sisinya itu adalah S-nya, panjang sisi-sisinya itu adalah S-nya. Di sini kan ada 1/2 S, berarti setengahnya ya, setengahnya. Nah, kemudian di sini masing-masing ada elemen ya. Ada elemen, elemen ini kita tarik garis lurus seperti tadi, maka muncul ada E1 di sini, ada E3. Kebetulan yang saya gambar adalah E1 dan E3, yang sebenarnya juga ada E2 dan ada E4. Nah, tentu kalau E1, E2, E3, E4 kita proyeksikan terhadap sumbu datar ya, terhadap sumbu datar, maka itu akan saling tolak menolak satu sama lain, saling berlawanan antara medan E1 dengan medan E3 dan saling berlawanan antara medan listrik untuk medan kedua dan medan keempat ya, medan kedua dan medan keempat, sehingga di dalam arah sumbu X ya, di dalam arah sumbu X atau dalam arah sejajar dengan bidang bujur sangkar itu medannya sama dengan 0, sehingga praktis yang hanya memiliki medan yaitu dalam arah sumbu set ya, dalam arah sumbu set ya, tentu akan dijumlahkan secara keseluruhan. Nah, ini juga karena merupakan elemen panjang maka namanya dq per dx. Nah, ini jaraknya ini adalah R ya, jaraknya ini adalah R. Jadi dalam mengkaji ini maka kita pilih satu saja terlebih dahulu, adalah satu medan. Misalkan kita pilih untuk medan E1 ya. Jadi kira-kira persamaannya nah, baik adik-adik mahasiswa sekalian, ada sebuah pernyataan yang saya tulis bahwa pada pertemuan pertama itu di video pembelajaran setelah kita bahas bagaimana menentukan medan E pada kawat lurus ya, pada muatan garis yang panjangnya L. Nah, itu kita sudah dapatkan hasil formulasinya. Seperti ini gambarannya dulu ya. Kita dapatkan ini, kita dapatkan hasil formulasinya adalah EP sama dengan 1/4 pi epsilon 0 set lambda L akar set kuadrat ditambah 1/L kuadrat. Ini yang sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya atau tepatnya pada pertemuan pertama. Nah, sesungguhnya mengapa saya ungkap ini? Karena sesungguhnya setiap elemen sisi-sisi ini itu sama dengan sisi-sisi panjang L ini ya. Sisi-sisi ini sama dengan panjang ini, sehingga sebenarnya medan listrik yang bekerja pada titik P itu merupakan penjumlahan dari setiap medan-medan yang ditimbulkan oleh sisi-sisi bujur sangkar, di mana setiap sisi bujur sangkar itu memiliki medan sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, tentu set yang di sini tidak sama dengan set yang di sini ya. Nah, lambda L set kuadrat ditambah 1/L kuadrat. Nah, oleh karena itu, di dalam merumuskan E1, sekali lagi di dalam merumuskan E1, maka cukup kita berpedoman pada pada persamaan yang ini. Oke? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita ubah. Nah, kalau di sini kan set di sini. Jadi kalau di sini tinggi EP itu menyatakan adalah set, ya.
adalah set. Nah, dalam hal ini kalau di sini bukan set tetapi di sini adalah R. Oke, ini coba lihat, ini panjangnya adalah R ini ya. Ini adalah R. Adalah R, ini adalah R. Jadi sehingga setnya itu kita ganti dengan R, sedangkan kalau ini adalah L, maka di sini adalah S. Jadi simbol yang digunakan di sini adalah S. Dengan demikian, untuk menentukan besarnya E1, maka cukup kita menggunakan rumus yang ini, rumus yang tertera ini. Jadi kita menggunakan rumus yang ini, tetapi kita mengganti variabel-variabel yang terdapat pada ini dengan catatan bahwa set kita ganti dengan R, dan untuk setiap L kita ganti dengan S, ya. Nah, oke. Ya. Ya. Jadi kita ganti dengan R. Jadi bukan D. D itu pas di tengah-tengah di sini, bukan di sini ya. Ini perhatikan Bapak ini ya. Ini bukan di tengah-tengah. D itu adalah ini, tetapi yang tepat pada permukaan ini. Sehingga hasilnya S1 kita dapatkan ini ya. Jadi 1/4 pi epsilon 0 R, jadi setnya kita ganti dengan R kuadrat ditambah 1/4 S kuadrat. Maka inilah medan listrik yang ditimbulkan oleh salah satu sisi daripada kawat bujur sangkar ini. Oke. Bisa dicermati dulu, diamati dengan seksama perubahan-perubahan tersebut ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat. Oke, saya gambarkan seperti ini lagi. Nah, kita sudah dapatkan. Nah, EP tadi kita sudah tentukan E1-nya. Jadi sekali lagi E1-nya tadi itu adalah ini ya. Ini E1, tetapi yang kita mau cari adalah di titik P-nya itu, maka kita proyeksikan ini menjadi E1 cos theta. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi EP1 itu adalah E1 cos theta 1/4 pi epsilon 0 R, ini lambda S ya, lambda S. Oke. Oke, coba perhatikan kembali rumusnya. Ini lambda S ya. Karena lambda L maka di sini lambda S ya. Nah, saya ulang kembali, lambda S tinggal kali cos theta. Oke. Setelah itu kita ganti karena kita ingin nyatakan dalam bentuk D. Jadi bukan sebagai fungsi D dan sebagai fungsi S ya. Itulah sebabnya kita gantikan semua variabel cos theta D per R ya. Dan kita inginkan EP1 nanti itu menjadi fungsi D dan S. Kenapa? Karena ini yang ditentukan. Karena diukur pada jarak pusat tengah-tengah. Jadi bukan R, tetapi D ini yang akan kita tentukan. Sehingga semua praktis yang mengandung nilai-nilai R maupun theta itu kita ubah menjadi fungsi D dan fungsi S. Ya. Sehingga kita dapatkan seperti berikut ini. Nah, 4pi epsilon 0, R-nya ini kita ganti dengan ini, ya. Kemudian yang ini R kuadrat kita ganti dengan ini, kemudian 1/4 S, dan cos theta adalah D per akar set kuadrat ditambah 1/2 S pangkat 2. Oke, silahkan diperhatikan dengan seksama untuk setiap besaran perubahan-perubahan besaran atau perubahan-perubahan persamaan ya. Dari EP1 menjadi EP1 yang berikutnya dengan mengalami perubahan-perubahan. Jadi sekali lagi kenapa R-nya kita hilangkan? Karena R ini adalah sisi miring ya, sisi miring. Padahal yang kita inginkan sebenarnya itu adalah bahwa medan itu sebagai besaran, sebagai fungsi daripada D maupun fungsi daripada S. Sehingga praktis yang sekali lagi yang namanya cos theta maupun R itu harus kita ubah. Nah, untuk mengubahnya itu bisa kita lihat dengan mudah pada gambar hubungan antara R, S, dan D seperti yang dijelaskan ini. Nah, oke. Saya lanjut lagi, mudah-mudahan sudah bisa dimengerti sampai perubahan-perubahan persamaan sampai di sini ya.
dan kita lihat lagi. Ini tinggal kita menyederhanakan ya. Saya tinggal menyederhanakan ini lambda ds ya. Ini d kuadrat dengan apa? Ada sedikit kesalahan ya. Ini bukan sorry, ini bukan kenapa tiba-tiba muncul set kuadrat ya. Jadi saya ganti dulu. Ini bukan set kuadrat, ini d kuadrat ini ya. Jadi di sini adalah d kuadrat bukan set kuadrat. Oke, ada salah tulis. Nah, ini seharusnya d pangkat 2. Oke. Ada salah tulis ya. D pangkat 2. Jadi D pangkat 2. Nah, oke, sudah ya. 4Pi epsilon 0 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah temukan medan listrik untuk komponen EP1. Nah, selanjutnya untuk keseluruhan EP. Nah, dengan demikian medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat persegi diukur dari pusat persegi sejauh D. Nah, ini yang dimaksudnya. Itu sama dengan 4 kali EP1. Sehingga ini hasilnya adalah 4 kali EP1. Ini bisa dihilangkan ya. Nah, baik, itu yang kedua. Kita sudah merumuskan medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat berbentuk bujur sangkar ya. Kawat berbentuk bujur sangkar. Di mana persamaannya, nah ingat ini ds ini bukan apa namanya, bukan persamaan diferensial ini adalah d ya, jadi perlu dihati-hati ini, jangan sampai Anda mengatakan bahwa 4 lambda ds itu adalah merupakan sebuah diferensial. Tidak, ini menyatakan ketinggian titik P dari diukur dari pusat ini ya. Oke, baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Berikutnya adalah untuk kawat lingkaran. Nah, ini ada sebuah kawat yang melingkar, berisi muatan kontinu. Katakanlah muatannya itu dq lambda dl. Nah, kita gunakan dl. Mengapa kita gunakan dl? Karena elemen panjangnya dalam bentuk lingkaran, bukan dalam bentuk elemen panjang yang mendatar. Jadi kalau yang mendatar kita menggunakan variabel dx-nya, variabel dx ya. Tetapi kalau untuk melingkaran kan tidak mungkin kita gunakan variabel dx. Maka yang paling cocok, yang paling benar adalah kita menggunakan L, di mana L menyatakan elemen keliling lingkaran ya. Nah, kita ingin menentukan medan magnet di titik P diukur dari pusat lingkaran. Nah, gambarannya seperti berikut ini, dan tentu penjelasan saya ini sudah sama dengan yang sebelumnya. Nah, tentu kalau kita perhatikan gambar ini sebenarnya masih ada satu gambar di sini, kita bisa tarik ke sini. Nah, namun demikian semua komponen-komponen medan dalam arah mendatar itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 karena antara satu sisi dengan sisi yang bersebelahan itu arahnya berlawanan sehingga saling meniadakan ya. Sehingga praktis komponen elemen yang ada pada komponen elemen medan yang muncul itu adalah dalam arah sumbu set ya, seperti terlihat pada gambar. Baik, pertama kita rumuskan DE adalah 1/4 pi epsilon 0 dq ya. Ini 1/4 pi epsilon 0 lambda dl per r kuadrat. Nah, ini adalah r kuadratnya ya. Nah, kemudian kita tinggal mencari DEP. DEP itu adalah 1/4 pi epsilon 0. Jadi DEP. Jadi DEP. Jadi kalau DEP-nya itu adalah DE cos. Jadi sebenarnya di sini adalah di sini kan sebenarnya saya lupa tulis. Jadi DEP itu tak lain adalah DE cos theta. Nah, inilah yang terjadi pada persamaan 10:1 ya. Oke. Nah,
Dengan cara yang seperti semula, maka semua besaran-besaran R maupun cos theta ya kita ubah ke besaran Z dan R, di mana R itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari R itu adalah jari-jari lingkaran ya. Kita ubah semua. Nah, sehingga praksir persamaan 10/1 itu menjadi lambda ya, lambda DL. Nah, ini R kuadrat kita gantikan dengan ini, sedangkan cos theta adalah Z per ini. Nah, ini dia. Sehingga kita tinggal menyederhanakan lambda Z 4pi epsilon 0 seper Z kuadrat. Nah, ini sama dengan 3/2 integral DL. Jadi langsung menggunakan integral DL. Nah, ingat integral DL ini adalah integral garis ya. Jadi merupakan integral garis. Nah, sehingga kalau dia merupakan integral garis, maka karena bentuk garisnya adalah lingkaran, maka hasil integralnya itu tak lain adalah 2pi R. Ya, 2pi R. Ya. Oke, sekali lagi, ini adalah integral garis, sehingga kita dapatkan integralnya ini, tetap saya tulis seperti ini. Nah, DL adalah integral garis adalah 2pi R. Ya, maka kita langsung saja tulis EP sama dengan lambda Z 4pi epsilon 0 2pi R. Dan hasilnya kita dapatkan lambda Z 2pi R Z kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Ya, ini hasilnya. Jadi ini adalah hasil yang kita dapatkan 3/2. Nah, ini kalau mau dimatikan ini silahkan ya. Jadi tentu EP-nya nanti akan menjadi menjadi lambda Z R. Nah, yang di bawah tinggal 2 epsilon 0 kemudian Z kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Oke, silahkan ya. Nah, sengaja saya buat seperti ini biasa karena ini biasa ada yang menggunakan sama dengan K. Nah, baik adik-adik mahasiswa, demikianlah penjelasan tentang bagaimana kita menentukan medan-medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan garis. Semoga penjelasan ini bisa difahami dengan baik dan utamanya memiliki keberkahan ilmu bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.